Pertama kali saya ucapkan banyak terima kasih dan salam kenal karena saya sudah diajak pada kesempatan yang luar biasa ini. Matur nuwun pada Pak Adi Gunawan yang sudah mengajak saya dan juga pada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, Ketua PIKTI dan juga beserta seluruh jajarannya, organisasi-organisasi yang berhimpun di bawahnya. Kemudian tadi pada Bapak Dr. Joko Indra Julius dan juga pada tadi Bapak Abeja Janoko ya kalau saya nggak salah dan Pak Narto selaku moderator. Matur nuwun sekali atas kesempatan pada siang dan sore hari ini. Saya izin share screen, J. J, monggo Bu. Saya izin share screen. Baik. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Sampun? Sampun Bu, sampun. Ya. Jadi saya akan mungkin sedikit bercerita tentang adverse childhood experiences dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Adi tentang bagaimana sih penanganannya seperti itu. Saya izin untuk bercerita sedikit tentang ACE ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Narto. Matur nuwun Pak Narto, perkenalannya cukup panjang lebar. Jadi nama saya Indria Laksmi Gamayanti. Saya biasanya dipanggil dengan Gamayanti atau Gama, biasanya seperti itu. Tetapi dipanggil Laksmi juga enggak apa-apa. Saya ingat sekali pada waktu SMP itu saya punya guru yang satu guru itu sangat senang sekali memanggil saya dengan Laksmi gitu ya. Ada beberapa orang yang secara khusus memang senang memanggil saya dengan Laksmi. Enggak apa-apa, matur nuwun. Saya adalah seorang psikolog klinis dan saya juga belajar hipnoterapi dari Pak Adi Gunawan. Jadi saya ini muridnya Pak Adi Gunawan begitu ya untuk belajar hipnoterapi. Tadi juga sudah disebut bahwa saya pendiri dan pimpinan Lembaga Pengembangan Diri dan Komunitas Kuning Kembar. Kemudian sekarang saya masih di Dewan Kehormatan IPK dan Ketua 1 Lembaga Perlindungan Anak dan beberapa hal yang lain lagi, kira-kira seperti itu, Nce. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan bersama-sama mendiskusikan dengan Ibu dan Bapak sekalian tentang ACE ini. Mungkin ada beberapa hal. Mungkin saya akan mulai dari mental yang sehat itu sebetulnya seperti apa sih. Kemudian tentang adverse childhood experiences itu sendiri, apa dampaknya dan bagaimana intervensi ACE itu. Walaupun nanti ini pasti akan disambung oleh Pak Adi. Jadi saya akan mulai dari sini. Sebetulnya mental yang sehat itu yang seperti apa sih? Ada definisi dari WHO yang pertama mengatakan bahwa mental yang sehat itu ada pada orang-orang yang bisa dan mau menyadari kemampuannya. Artinya menyadari kemampuannya ini pasti dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tidak hanya mau mengakui kelebihannya saja, tetapi juga mau dan menyadari kekurangannya. Tentu saja tidak berhenti di sini, tetapi bagaimana kelebihan-kelebihan itu kemudian nanti bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan tentu saja kekurangan-kekurangannya bisa diupayakan untuk bisa dikelola, paling tidak dikelola dan diterima karena ada kelemahan-kelemahan yang tidak bisa kita buang begitu saja, tetapi tentu saja perlu kita terima, perlu kita kelola, syukur itu kelemahan itu bisa dihilangkan dan ditingkatkan. Kemudian yang kedua, orang ini mampu mengatasi berbagai macam tekanan kehidupan karena kita semua paham kehidupan ini kan tidak seperti jalan tol tetapi pasti mengalami liku-liku, ada kerikil, kadang ada batu, kadang ada lubang kecil, kadang ada lubang yang sangat besar. Nah, ini bagaimana orang tersebut mampu mengatasi tekanan-tekanan ini. Kemudian mampu bekerja secara produktif.
Bekerja secara produktif ini saya kira cukup luas, bukan berarti hanya berkonotasi yang menghasilkan uang, tetapi bagaimana orang tersebut mampu untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya saja dia bisa berkarya, ya berkarya melakukan sesuatu. Misalnya secara sederhana, memasak, membersihkan rumah itu juga sebuah karya yang menghasilkan. Jadi tidak selalu konotasinya harus menghasilkan uang atau harta benda, tidak seperti itu. Dan yang terakhir, mampu berkontribusi di dalam kelompok. Seberapa orang itu mampu berinteraksi dengan orang lain, kemudian memberikan saran, pendapat, kontribusi, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya juga akan mempunyai kesejahteraan psikologis yang baik. Apa ini? Merupakan satu gabungan atau ya satu dinamika harmonisasi antara pikiran, perasaan dan juga perilakunya, sehingga secara keseluruhan orang yang punya mental sehat pasti dia punya kesejahteraan fisik yang baik, punya kesejahteraan mental yang baik, dan punya kesejahteraan sosial yang baik pula. Ini adalah definisi sehat yang dikemukakan oleh WHO. Demikian. Akan tetapi ada cukup banyak kriteria-kriteria kesehatan mental, antara lain yang ini saya ambil dari kriterianya Valen, gitu ya, yang dia lebih menitik beratkan pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh seseorang daripada tiadanya kelemahan. Kekuatan-kekuatan ini seperti misalnya kematangan pribadi, gitu ya, daya lenting, kemampuan untuk meregulasi diri atau menata, mengatur pikiran, perasaan, dan juga perilakunya, punya emosionalitas yang cenderung atau dominan positif. Karena tidak bisa dipungkiri manusia itu pasti kadang naik, kadang turun, kadang ada negatifnya, kadang ada jengkelnya, kadang ada sedihnya. Tetapi secara keseluruhan orang ini mampu menjaga emosionalitasnya pada mode yang positif dan memiliki kesejahteraan yang subjektif. Nah, ketika orang mempunyai kemampuan-kemampuan seperti ini, oh ya, daya lenting tadi atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali ketika dia jatuh, ya, ketika dia merasa terpuruk, tapi dia kemudian mudah untuk bangkit kembali. Nah, dengan kriteria seperti ini, orang ini akan mampu bertahan pada kondisi-kondisi yang berat. Seperti misalnya kalau terjadi bencana alam, ada masalah kesehatan, atau masalah pandemi seperti yang kita alami pada saat ini. Jadi di masa pandemi ini memang ternyata muncul permasalahan-permasalahan psikologis yang cukup banyak. Begitu. Juga mampu bertahan pada berbagai krisis kehidupan, seperti misalnya quarter life crisis atau middle life crisis, ya, yang terjadi pada kehidupan seseorang. Tercapainya mental yang sehat ternyata prosesnya terjadi sejak kecil. Dan ini dipengaruhi oleh cukup banyak hal, seperti misalnya pengasuhan, proses pendidikan, sikap orang-orang di sekitar, dan juga sistem dukungan sosial yang ada di sekitar orang itu. Dan juga terjadi atau tidaknya kejadian-kejadian yang penting yang tidak diinginkan. Seperti tadi misalnya ada bencana, ada perang, ada kecelakaan, ataupun ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Dan juga ini tadi, tidak terjadinya ACE atau Adverse Childhood Experiences, seperti tema kita pada siang dan sore hari ini. Nah, kira-kira Adverse Childhood Experiences itu apa sih? Gitu ya. Ini adalah peristiwa yang terjadi di masa kanak-kanak. Pada beberapa literatur disebutkan kira-kira sebelum 18 tahun, terutama begitu ya, yang merugikan, yang menekan, yang stressful, dan memberikan dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik
sampai di kemudian hari di masa dewasa. Kalau tentunya dengan catatan kalau permasalahan-permasalahan yang menekan di masa anak ini tidak segera diatasi atau tidak ada sistem pendukung yang membantu sehingga kemudian kondisi ini berlanjut sampai pada masa dewasa. Nah, adverse childhood experiences sendiri ini kira-kira apa saja sih? Ini antara lain terjadinya kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu mulai dicubit, dijewer, dicentik, diselentik, sampai dengan misalnya ada anak yang diselomot rokok oleh ayahnya, dipukul, atau mungkin diikat, ya, dicambuk dan sebagainya. Ternyata kekerasan fisik ini masih cukup banyak terjadi dan dianggap sebagai media untuk mendidik yang tentunya keliru. Seperti itu, J. Kemudian kekerasan atau pelecehan psikologis. Nah, ini yang saya kira lebih banyak terjadi yang mungkin juga tidak disadari oleh orang-orang dewasa yang sebetulnya bertanggung jawab pada pengasuhan dan pendidikan anak. Misalnya saja dibandingkan dengan saudaranya, dikatakan bodoh, mungkin dikatakan goblok, ataupun juga kadang kan kalau kamu nggak pinter berarti kamu bukan anaknya bapak, misalnya seperti itu, tanpa disadari ini adalah sebuah kekerasan atau pelecehan. Belum lagi sekarang ini yang cukup memprihatinkan adalah terjadinya bullying di sekolah oleh sebayanya, begitu ya. Atau juga ini dilakukan oleh guru. Jadi beberapa waktu yang lalu kebetulan saya ada klien, seorang ibu muda, cantik, pandai sebetulnya, tapi yang bersangkutan ini punya rasa tidak percaya diri yang luar biasa, mudah cemas begitu ya, dan mudah berprasangka buruk. Ternyata pada waktu kecil masih SD, yang bersangkutan ini mengalami sakit kulit, terutama di kaki. Nah, waktu SD ini di sekolah, guru itu sering mengata-ngatai anak-anak, makanya yang rajin ya membersihkan diri, cuci kaki, cuci tangan pakai sabun. Karena kalau enggak, nanti kamu jadi gudigen loh, seperti ditunjuk si ibu kecil itu dulu ya. Dan kemudian teman-temannya menertawakan. Dan ini terjadi tidak hanya sekali. Ketika dia diminta untuk maju ke depan, ke papan tulis misalnya, kemudian karena dia sudah ada perasaan cemas, terpaku di muka papan tulis, maka si guru akan bilang lagi, makanya yang rajin cuci kaki pakai sabun, nanti gudikmu itu enggak sembuh-sembuh. Itu kemudian temannya tertawa. Ya, ini saya kira sesuatu hal yang sangat membekas dan ini terbawa sampai dewasa. Begitu juga tadi kalau misalnya di dalam rumah tangga misalnya dibanding-bandingkan dengan saudara, kakak atau adiknya, ini juga bisa menjadikan sebuah pelecehan psikologis. Walaupun niat orang tua inginnya adalah untuk memberikan dorongan atau motivasi, tapi yang terjadi ternyata sebaliknya. Kemudian kekerasan atau pelecehan seksual. Ini juga sesuatu yang sangat mendalam yang ternyata diam-diam ini cukup banyak terjadi seperti itu ya. Dan dampaknya memang luar biasa. Nah, ketika kekerasan fisik dan kekerasan seksual terjadi, pasti kekerasan atau pelecehan psikologis juga akan terjadi. Yang berikutnya adalah terjadinya pengabaian atau neglasi atau neglection gitu ya, yang terjadi, yang itu kadang juga terjadi tanpa disadari, walaupun ada juga yang memang disengaja dilakukan. Hal-hal kecil ketika misalnya orang tua begitu sibuk ya dengan pekerjaannya, tadi mungkin mengejar karier dan sebagainya, sehingga putranya menjadi tidak terperhatikan. Pernah ada satu kasus yang cukup menarik yang saya tangani, ada seorang pemuda
yang menurut saya dia itu ganteng ya, bagus gitu, penampilannya baik. Tetapi ini loh dagunya itu agak maju. Kalau bahasa Jawa itu gugut ya. Padahal dagu yang gugut yang maju itu kan sebetulnya juga bagus. Tetapi ternyata di masa kecil sampai dengan usia SMP dia itu sering menjadi bahan tertawaan teman-temannya dengan dagunya yang maju itu. Seperti itu. Kemudian kebetulan di masa SMP dia biasalah anak remaja naksir temannya, ditolak dan kemudian diejek. Dia dibilang dagunya seperti cakil. Anak ini begitu tertekan dan kebetulan orang tuanya sangat sibuk, tidak sempat mendengarkan dia, tidak sempat untuk mengajak bicara. Ketika anak ini kelas 3 SMA, dia tidak mau ujian dan dia mengancam dia hanya mau ujian ketika dagunya yang gugut itu dioperasi, diperbaiki untuk menjadi baik kembali, gitu ya. Ini satu contoh kecil. Kemudian juga ketika di dalam rumah tangga terjadi kekerasan pada ibu. Ini dan si anak lihat. Ini cukup banyak KDRT yang terjadi pada ibu dan kekerasan pada ibu yang biasanya dilakukan oleh ayah ini ternyata juga begitu membekas pada anak dan memberikan pengalaman-pengalaman atau memori-memori yang traumatik dan juga pengalaman yang menakutkan atau menyakitkan baik itu secara fisik ataupun psikologis dan ini ragamnya cukup banyak yang bisa terjadi. Nah, ACE sendiri atau Adverse Childhood Experiences ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, berbahaya bagi yang mengalami, membahayakan. Kemudian terjadinya berulang kali. Berbahaya itu sebetulnya tidak cuma berbahaya secara fisik ya, tetapi juga tadi secara psikologis juga berdampak panjang maksudnya. Terjadi berulang kali, menyebabkan perasaan yang tertekan, distressing, menyebabkan dampak yang bersifat kumulatif, walaupun tingkat keparahan yang terjadi itu bervariasi, dari ringan hingga sangat berat. Akan tetapi, ini memang berat ringannya itu sebetulnya sangat tergantung pada persepsi anak pada saat itu ketika mengalaminya. Walaupun kelihatannya hanya sepele, mungkin hanya ditegur untuk tidak melakukan sesuatu dengan sedikit keras, dan tujuannya adalah untuk melindungi dia. Kalau pada saat itu, pada momen itu persepsi yang terjadi adalah dia dimarahi atau cara mengingatkannya itu mengagetkan sekali, maka ini akan menjadi pengalaman yang buruk bagi anak. Walaupun sebetulnya tidak diniatkan untuk melukai. Seperti kadang-kadang tanpa disadari orang tua itu berteriak, jangan begitu, sambil berteriak atau menepuk diri ya. Ini yang saya kira bisa berpengaruh pada persepsi dari anak tersebut seperti itu. Nah, ada beberapa faktor risiko dari ACE ini. Yang pertama adalah risiko dari sudut faktor sosial. Terjadinya kemiskinan, pengangguran, perpisahan dalam arti anak terpisah dari orang tua, diskriminasi, isolasi sosial, ataupun community disruption, ini bisa mengakibatkan. Yang kedua, faktor di dalam rumah tangga. Tadi terjadinya KDRT, baik pada anak itu secara langsung ataupun pada ibu atau pada anggota keluarga yang lain dan si anak menyaksikan. Terjadinya perceraian dari orang tua, terjadinya perpisahan, mungkin tidak bercerai tapi berpisah atau anak terpisahkan dari orang tua karena satu dan lain hal. Ya, walaupun ya kadang-kadang perceraian dan sebagainya itu kalau memang anak ditangani dengan baik di awal, ada sebuah intervensi, mungkin dampaknya tidak demikian buruk. Penggunaan obat-obat terlarang
atau adanya anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Sehingga ketika di rumah itu misalnya terjadi banyak ketegangan, banyak pertengkaran, tadi perceraian itu sendiri sebetulnya yang lebih berdampak pada anak adalah pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, bukan perceraiannya. Itu yang lebih banyak berpengaruh, begitu ya. Kemudian faktor keluarga, di sini mungkin memang ada ketidakterampilan di dalam pengasuhan oleh orang tua. Karena apa? Sebetulnya kan belum ada ya universitas yang membuka fakultas bagaimana menjadi orang tua yang baik. Sehingga mungkin satu, memang pendidikannya kurang dari orang tua itu sendiri, atau pengalaman masa kecil dari orang tua ini yang tidak mengalami pengasuhan yang baik, yang kondusif, ini akan berpengaruh. Ya. Kemudian berpengaruh bagaimana dia menjadi orang tua tentunya. Lalu kapasitas sebagai orang tua, mungkin ada beberapa hal yang menjadikan orang tua tadi tidak mampu berperan secara optimal, mungkin karena sakit, mungkin karena tadi ada hal yang harus dipisahkan, beberapa kasus karena orang tuanya mungkin di penjara, mungkin karena bekerja jauh di luar dan sebagainya. Lalu juga usia ayah ibu, apakah usia yang terlalu muda ataupun yang terlalu tua, biasanya juga bisa jadi pengaruh. Dan struktur serta sistem di dalam keluarga itu sendiri, yang rasanya berbeda-beda dari satu keluarga ke keluarga lain, ataupun juga mungkin ada komunitas-komunitas tertentu yang memberlakukan sebuah sistem yang khusus begitu ya, yang ini tidak sesuai ternyata untuk pengasuhan anak. Kemudian bisa juga terjadinya faktor intergenerasional. Di sini biasanya ada kekerasan dan ini berproses. Jadi tadi karena keterampilan pengasuhan orang tua kurang dan atau orang tuanya sendiri mengalami adverse childhood experiences dan belum tertangani dengan baik, maka dia akan melakukan hal yang sama pada anaknya. Karena ternyata pengasuhan ini adalah cycling begitu ya. Jadi ketika dia mengalami hal yang buruk, ternyata walaupun dia tidak suka dan dia berjanji untuk tidak melakukannya, ternyata tanpa disadari dia akan melakukannya pada anaknya. Dan kesenjangan sosial yang menurun. Jadi mungkin memang keluarga ini dari dulu memang mengalami diskriminasi, mengalami isolasi sosial, dan itu kemudian berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kira-kira apa sih dampak dari adverse childhood experiences ini ketika ini terjadi? Ternyata memang dampak yang terjadi cukup banyak. Dan ini berjalan terus ya, mulai dari konsepsi sampai orang ini mengalami kematian. Yang pertama, ketika anak-anak mengalami ACE ini di usia dini, maka bisa terjadi disrupsi pada perkembangan secara neurologis, perkembangan hormon-hormonnya, dan juga imunitas dari tubuhnya. Jadi di awal ini terutama tadi Pak Joko Indro mengatakan 5 tahun pertama. Nah, ini yang terjadi ketika 5 tahun pertama. Dan kalau tidak tertangani dengan baik, maka ini akan bisa naik lagi ke yang di atasnya. Karena justru di awal ini kan semua yang dibutuhkan untuk fondasi-fondasi yang dibutuhkan untuk orang bertumbuh dan berkembang ini terjadi di 5 tahun pertama. Seperti itu. Kemudian ketika ini terjadi terus dan juga mungkin di tahun-tahun selanjutnya tidak ada penanganan, maka bisa terjadi permasalahan atau kerusakan ya, permasalahan secara kognitif, secara emosi dan secara sosial. Nah, ini biasanya orang sudah mulai merasakan ini anak kok kayaknya tidak konsentrasi ya di sekolah, atau jadi cepat marah, masih kecil sudah mudah tersinggung, atau masih kecil sudah seringkali marah.
Jadi pernah ada seorang anak yang dibawa oleh orang tuanya begitu ya. Jadi dia begitu datang ke sekolah sudah cari perkara. Kalau tidak memukul teman, mungkin dia juga melawan guru dan seterusnya ya. Atau mungkin ada hal-hal yang lain. Mungkin anak ini pendiam sebaliknya ya, atau penakut, dan biasanya ada masalah yang terkait dengan kemampuan akademisnya, walaupun bisa jadi potensinya secara kognitif, inteligensinya mungkin normal, bahkan di atas rata-rata seperti itu ya, tetapi kemudian dia tidak bisa optimal di dalam akademiknya. Kalau lebih lanjut lagi, maka berkembanglah resiko-resiko pada kesehatan dan perilakunya lebih lanjut. Jadi mungkin sudah pada anak-anak remaja begitu ya, ini berkembang perilaku-perilaku yang mulai lebih menyimpang dan juga mungkin mulai kenal dengan minuman keras, mungkin senang dengan geng, hidup dalam geng, dan melakukan hal-hal kenakalan-kenakalan remaja yang mungkin lalu sudah masuk pada juvenile delinquency. Dan kalau ini terus berkembang, ini bisa menjadi problem kesehatan dan kesehatan mental. Dan cukup banyak menurut beberapa penelitian ya, bisa terjadi depresi, bisa terjadi bipolar, bisa terjadi macam-macam yang terjadi pada usia-usia dewasa. Ataupun juga disabilitas, ketidakmampuan maupun problem-problem sosial. Misalnya terlalu sering berpindah pekerjaan, bukan karena ditawari pekerjaan lain yang lebih baik, bukan ya, tetapi memang mungkin karena dikeluarkan dari pekerjaannya, atau kalau orang Jawa bilang jelehan begitu ya, bekerja di sini tidak suka, lalu merasa ada masalah, keluar di tempat lain, baru sebentar ada benturan, keluar lagi, masuk di sini kecewa, lalu keluar lagi, seperti itu. Jadi bukan karena dibutuhkan tenaganya di mana-mana, tetapi mungkin setengahnya karena ditolak di mana-mana, atau juga kurang mampu untuk atau tidak mampu menjalin hubungan yang intimasi secara baik, sehingga mungkin berkali-kali mengalami kegagalan di dalam menjalin hubungan dengan pasangannya, seperti itu. Yang lebih parah lagi adalah ternyata bisa menyebabkan kematian dini. Karena apa? Karena mungkin menderita berbagai penyakit. Ada kanker, ada sakit jantung, diabetes, stroke, dan depresi. Jadi di sini dikatakan lebih banyak mengalami ACE, maka risiko untuk mengalami hal-hal ini termasuk sampai tadi penyakit-penyakit itu menjadi lebih besar. Kira-kira seperti itu. Ya, memang kalau kita melihat masa anak-anak ini adalah masa yang kritis, critical period, dan juga sensitive period, di mana ketika awal ini serabut saraf di otak itu saling terhubung satu sama lain, menjalin jaringan-jaringan dan membentuk sistem yang bekerja menjadi satu kesatuan. Dan pengalaman-pengalaman masa kecil ternyata membentuk arsitektur otak. Gen akan berperan sebagai blueprint, tetapi pengalaman membentuk proses dan mempersiapkan apakah otak memiliki fondasi untuk fungsi yang lebih baik di masa yang akan datang atau tidak. Kira-kira seperti itu. Di dalam 7 menit lagi ya, Bu. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Oh ya, saya percepat ya. Kemudian di dalam perkembangan anak, memang ternyata sistem dari sistem saraf pusat ini juga menjadi penting, dan biasanya diawali dengan kematangan dari sistem sensori yang harus kuat di masa anak. Saya percepat saja, dan ini juga mungkin bisa dilihat perbedaan antara otak yang sehat dan otak dari orang yang mengalami kekerasan seperti itu. Kemudian ini juga hampir sama dengan tadi, bahwa ketika terjadi trauma, maka di sini ada
blokade yang terjadi sehingga yang diingat adalah hal-hal yang negatif saja, sementara hal-hal yang lain mungkin menjadi tertutup atau terblok begitu. Jadi saya percepat. Dan ketika orang mengalami ingatan-ingatan yang traumatik, itu bisa berupa gambar atau visual, emosi, pikiran, keyakinan, sensasi ataupun suara yang kemudian ini juga nanti bisa memicu ya, bisa menjadi trigger seperti itu. Nah, dampak dari pengalaman traumatik itu sendiri kadang memang tidak begitu terlihat secara fisik sehingga ini disebut sebagai the invisible wound begitu. Nah, reaksi terhadap pengalaman traumatik itu sendiri atau pengalaman yang tidak menyenangkan itu bisa fight, flight, freeze ataupun submission yang sebetulnya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dari perilaku-perilakunya dan ini bisa berlanjut terus sampai orang ini dewasa gitu ya. Ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Francine Shapiro tentang adaptive information processing. Ada beberapa prinsip, saya mengambil 2 prinsip di sini, bahwa prinsip pertama, manusia memiliki sistem pemrosesan informasi di dalam diri atau otak yang memungkinkan untuk dapat mengorganisasikan kembali respon-responnya terhadap peristiwa-peristiwa yang mengganggu dari kondisi disfungsi yang menyebabkan ketidakseimbangan menuju suatu resolusi yang adaptif. Artinya ada harapan sebetulnya untuk bisa memproses kembali pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan itu. Trauma atau stres yang terus-menerus terjadi selama fase perkembangan akan menyebabkan blockage yang mengganggu sistem informasi yang menyebabkan pengalaman-pengalaman traumatik individu tadi tidak terselesaikan dalam bentuk kondisi mental tertentu. Gitu, Nah, perbedaan stres dan trauma mungkin saya lewatkan saja, Kemudian juga ini ada beberapa guideline sebetulnya untuk treatment, mungkin juga saya lewatkan. Di sini yang ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa level untuk pengatasan trauma sebetulnya ya. Yang pertama biasanya memang dibutuhkan support dan biasanya kita mengatakan ini psychological first aid gitu ya, dengan juga support secara sosial, kemudian memberikan informasi pada masyarakat tentang trauma itu sendiri. Kemudian juga yang berikutnya adalah mengajarkan pada seseorang untuk bisa melakukan self-care dan trauma stabilisasi. Dan kalau memang sudah berat tentunya butuh trauma treatment. Seperti itu ya, ini secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana intervensi pada anak yang mengalami ACE ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kita bekerja dengan anak, biasanya kita tidak bisa melepaskan diri untuk juga harus bekerja pada orang tua, dan juga kita perlu melihat sistem sosialnya sebelum kita melakukan intervensi yang pada anak yang bersangkutan atau pada yang bersangkutan setelah dewasa. Nyuwun waktu sedikit ya Pak Narto, mungkin tinggal beberapa slide. Ini adalah mental health and psychosocial support yang dikemukakan oleh WHO seperti tadi. Jadi mungkin mulai dari support secara umum, kemudian bertahap masuk ke layanan-layanan yang lebih spesialistik seperti itu. Nah, ini kalau secara sosial tentunya kita perlu mengembangkan yang 2 ini di bawah, pertimbangan sosial dan memperkuat dukungan masyarakat dan juga keluarga. Nah, juga penting ternyata intervensi pada orang tua karena mungkin ada pengalaman masa lalu orang tua yang belum selesai dan tentunya perlu ada dimulai dari kesediaan orang tua itu sendiri untuk berintrospeksi diri dan berproses. Karena mungkin sungai kehidupan orang tua itu sendiri juga cukup ruwet gitu ya sebelumnya. Nah, ini saya kira juga perlu dilakukan penanganan secara khusus karena mungkin ada faktor intergenerasional yang terjadi dan orang tua mengalami ACE di masa lalu yang belum terselesaikan. Nah, intervensi langsung pada anak atau setelah anak dewasa
itu saya kira cukup banyak intervensi yang bisa dilakukan, dan juga pada orang dewasa. Ini saya kira hipnoterapi menjadi salah satu pilihan intervensi atau terapi yang betul-betul bisa diandalkan. Jadi terima kasih pada Pak Adi Gunawan yang juga sudah mengajarkan saya hipnoterapi, juga Bu Nilam ini saya kira juga expert di dalam hipnoterapi begitu ya. Saya kira banyak hal-hal yang bisa diselesaikan, apakah itu intervensinya langsung pada anak ketika dia masih berusia anak-anak, atau dilakukan intervensi setelah dewasa karena ACE ini berdampak sampai dengan dewasa. Baik Pak Narto dan Ibu Bapak sekalian, mungkin ini saya cukupkan sampai di sini karena ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Adi bagaimana hipnoterapi bisa membantu mengatasi dampak dari adverse childhood experiences. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sudah menyita waktu lebih banyak. Matur nuwun, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pengantar untuk apa yang akan disampaikan oleh Pak Adi nanti. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Narto.